Jelas rasio likuiditas adalah untuk menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi kewajiban yang harus dipenuhinya. Jadi jangan sampai setelah kita menanamkan saham ternyata perusahaan tersebut pilot. Jadi sebagai pemegang saham atau pemilik modal, jadi modal kita akan digunakan untuk membayar hutang-hutang tersebut. Pertama kita lihat current ratio. Jadi seharusnya di current ratio ini adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Jadi di sini likuiditas, jadi kecepatan pencairannya betul-betul dilihat. Jadi kalau hutang lancarnya lebih besar dibandingkan dengan aktiva lancarnya, bisa aja perusahaan itu tak sanggup membayarkan hutang sehingga dia harus membayar denda karena keterlambatan pembayaran hutangnya. Berikutnya ada quick ratio. Quick ratio ini adalah aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan hutang lancar. Jadi quick ratio ini merupakan perimbangan antara jumlah aktiva lancar setelah dikurangi persediaan. Jadi persediaan tidak dimasukkan dalam menghitung rasio ini karena dia dianggap persediaan itu likuiditasnya kecil. Jadi quick ratio ini memfokuskan kepada komponen-komponen aktiva yang liquid. Jadi liquid itu, jadi kalau kita lihat neraca itu penyusunannya berdasarkan likuiditas. Jadi berarti ada kas di rekening. Jadi berdasarkan manalah dia yang lebih cepat untuk ditukarkan dengan atau untuk digunakan untuk membayar hutang. Jadi angka rasio ini tidak harus 100%, jadi atau 1:1, walaupun rasionya untuk mencapai 100 tapi lebih mendekati 100 sudah dikatakan sehat. Jadi karena nanti bisa aja dari labanya untuk menutupi hutang jangka pendeknya. Intinya semakin besar rasio ini berarti semakin sehat perusahaan itu dalam membayar hutangnya. Yang berikutnya ada rasio solvabilitas. Jadi solvabilitas ini untuk melihat hutang-hutang jangka panjangnya. Jadi kemampuan dia untuk membayar hutang jangka panjangnya. Jadi bagaimana dari total hutang dibagi dengan aktiva. Walaupun pada kenyataannya biasa perusahaan-perusahaan yang telah bekerja masuk ke Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek itu dia total hutangnya lebih besar gitu. Karena biasanya kalau dia ingin menambahkan modal atau membutuhkan dana, dia lebih mengutamakan mencari hutang dibandingkan dengan apabila dia menerbitkan saham. Karena kalau dia menerbitkan saham, kemungkinan sahamnya akan turun, jadi dia akan cenderung mencari hutang. Jadi betul-betul kita lihat, jangan sampai kita menyimpan dana kita, rupanya perusahaan tersebut hutangnya sudah besar. Perusahaan itu dijual atau total aktifanya dijual, ternyata masih lebih besar hutangnya, maka pastikan modal yang kita tanamkan itu tidak akan kembali. Berikutnya ada debt equity ratio, jadi total hutang dibandingkan dengan modal. Jadi kalau hutangnya lebih besar dibanding dengan modal perusahaan tersebut, berarti dia aset yang dimilikinya itu merupakan hasil dari hutang. Jadi asetnya itu sebagian besar dari total hutang. Memang pada kenyataannya rasio ini kita lihat untuk lebih hati-hati, jangan sampai modal yang kita tanamkan justru digunakan untuk membayar hutang. Berikutnya ada aktivitas, jadi ada perputaran piutang. Jadi
rasio aktivitas ini lebih mengutamakan apakah perusahaan tersebut aktivitasnya betul-betul efisien, efektif. Jadi bagaimana dia menggunakan aset-aset yang telah ada atau yang dimiliki perusahaan untuk melakukan laju perusahaan. Jadi kepada mahasiswa diharapkan betul-betul membahas rasio ini. Jadi harapan saya kita betul-betul mengerti rasio ini. Jadi rasio ini sangat penting dan merupakan alat yang digunakan salah satu alat yang digunakan untuk melihat apakah perusahaan tersebut betul-betul mampu memberikan keuntungan baik kepada kreditur, pemegang saham, atau pihak-pihak terkait. Terkadang kita lihat perusahaan membagi yang laba yang besar, rupanya dia menjual asetnya. Jadi dia bukan dari aktivitasnya. Itulah fungsi dari rasio aktivitas ini. Jadi kita melihat jangan sampai saat kita menanamkan modal, jadi justru modal yang kita tanamkan itu yang dikembalikannya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang mengajak kerjasama, terakhir dia cenderung merugikan perusahaan tersebut. Jadi rasio ini ada 4 rasio yang saya sampaikan tadi betul-betul dipahami dan mudah-mudahan bisa digunakan di dunia kerja. Jadi ada rasio likuiditas untuk melihat kecepatan dia dalam membayar kewajibannya, ada solvabilitas, berarti kemampuan dia untuk membayar total hutangnya dari total asetnya, ada rentabilitas atau probabilitas, ini digunakan untuk melihat laba dari perusahaan tersebut dan kemampuan dia menghasilkan laba. Yang berikutnya ada rasio aktivitas untuk melihat apakah kinerja efektif perusahaan itu efektif dan efisien. Jadi empat rasio ini betul-betul merupakan dasar untuk melihat apakah perusahaan tersebut layak untuk kita tanamkan saham atau kita berikan dana baik berupa modal maupun pinjaman. Tugas yang kemarin, jadi intinya rasio ini betul-betul kita pahami karena ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan suatu saat kita mendapatkan modal yang atau uang yang sangat besar, jadi kita bisa memilih menginvestasikannya kemana. Jadi apakah kita mendepositokan, menabungnya, atau membuka perusahaan, atau justru kita membeli saham dari perusahaan. Jadi yang kemarin dihitung ada beberapa yang kita ambil sampel. Pertama Rani Aulia Siombing. Jadi di sini dia perusahaan yang dihitungnya jadi labanya itu atau rentabilitasnya itu cukup tinggi. Jadi profit marginnya adalah laba bersih dibagi dengan penjualan. Jadi laba bersih di sini ada dia sebesar 12,5%. Jadi kalau kita lihat suku bunga deposito sekarang itu sekitar 7% atau 7-10%. Jadi lebih menguntungkan apabila kita membeli saham perusahaan ini karena dia laba bersih dibagi dengan penjualannya atau profit marginnya 12,5%. Seterusnya gross profit margin atau laba kotornya itu 47,45%. Jadi laba kotor di sini merupakan sebelum pajak, jadi dari persen. Jadi bagaimana dengan ROI-nya atau total saham atau total investasinya. Jadi di sini dia ROI-nya sebesar 427%. Jadi intinya
dalam mengerjakan probabilitas ini betul-betul dipahami dulu tujuannya apa gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kita ada uang berlebih yang harus kita investasikan. Khususnya dari Yohanes ini, ada dia Yohanes Sinaga. Jadi dia di sini mungkin ini merupakan laporan triwulanan. Jadi dia profit marginnya 0,17 gitu. Jadi kalau kita melihat seperti ini berarti perusahaan tersebut menghasilkan laba yang sangat rendah. Itu beberapa dari yang dikerjakan rekan-rekannya. Jadi harapan saya betul-betul rasio ini bisa dipahami gitu. Jadi masalah hafal dan paham itu sangat berbeda. Yang penting kita paham dulu tujuannya apa gitu. Jadi profit margin ini untuk melihat laba dari perusahaan, berapa persentasinya, apakah lebih menguntungkan dengan metode-metode penanaman modal yang lain. Karena kita harus hati-hati, biasanya orang menawarkan keuntungan yang besar karena ada resiko yang besar juga terhadap kerjasama tersebut. Karena pada logikanya kalau memang betul labanya besar, dia takkan mungkin laba besar tanpa resiko itu hanya sepersekian orang yang mau mengajak kerjasama. Intinya untuk bekerja sama, untuk membuka perusahaan dan memegang saham dengan rasio ini, jadi betul-betul kita lihat jangan sampai labanya rendah tapi modal yang kita tanamkan begitu besar. Inilah salah satu rasio